semuanya, saya Muhammad Firdaus, CEO sekaligus Project Manager dari Kode Alpha, sebuah platform pendidikan coding interaktif berbasis game dan keterangan anggota untuk generasi Alpha. Ide Kode Alpha lahir dari sebuah momen sederhana. Saya melihat keponakan saya yang baru kelas 3 SD bermain game di ponsel selama berjam-jam. Saat saya tanya, kenapa nggak belajar? Dia jawab, belajar tuh ngebosenin kak, tapi di game aku bisa jadi pahlawan. Kalimat itu bikin saya berpikir dalam. Anak-anak bukan malas belajar. Mereka hanya belum menemukan cara belajar yang bisa membuat mereka merasakan petualangan. Dari situlah saya membangun Kode Alpha, tempat di mana belajar coding terasa seperti menjalankan misi, bukan mengerjakan tugas. Saya mulai melakukan observasi dan membaca beberapa penelitian. Ternyata lebih dari setengah anak SD di Indonesia kecanduan gadget. Mereka aktif secara digital, tapi pasif dalam belajar. Di sisi lain, sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan codingan AI, dan kebanyakan masih diajarkan secara teoritis, jauh sekali dari dunia anak-anak. Saat itu, saya melihat peluang yang besar. Bagaimana kalau gadget yang biasanya bikin anak-anak lupa waktu, justru kita ubah jadi alat belajar yang membuat mereka semangat. Nah, dari situlah Kode Alpha mulai saya bentuk. Kode Alpha bukan sekedar aplikasi, tapi gerakan belajar yang menyenangkan. Dalam mengembangkan Kode Alpha, saya berperan sebagai CEO sekaligus Project Manager. Sejak awal, saya memilih untuk memimpin dengan hati, menerapkan servant leadership dan agile leadership. Sebagai servant leader, saya belajar untuk benar-benar mendengarkan tim. Saat mereka kelelahan, saya tidak menekan mereka dengan deadline, tapi bertanya, apa yang bisa saya bantu supaya kalian bisa bekerja dengan lebih tenang? Dan sebagai agile leader, saya membangun budaya kerja yang adaptif. Kami nggak menunggu produk sempurna, tapi kita seperti awal, uji ke pengguna, lalu terus perbaiki. Ketika anak-anak bilang kami ingin belajar lewat cerita, kami ubah Kode Alpha menjadi dunia petualangan ala Dungeons and Dragons. Nah, hasilnya anak-anak bukan hanya sekedar belajar coding, tapi juga berkolaborasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan cerita tantangan dengan cara yang seru. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga semangat tim di tengah perubahan yang sangat cepat. Ada masa di mana beberapa anggota merasa kehilangan arah karena revisi berulang. Sebagai pemimpin, saya harus belajar menyeimbangkan antara visi dan empati. Nah, dari situlah saya belajar makna sebenarnya dari kepemimpinan sosial. Memimpin bukan hanya kekuasaan, tapi dengan kepercayaan. Saya mulai mengadakan refleksi mingguan, bukan sekadar nilai, tapi untuk mendengarkan cerita tiap anggota tim. Dan di sanalah saya menemukan bahwa kepemimpinan yang kuat bukan berasal dari suara yang keras, tapi dari hati yang tenang dan terbuka. Visi saya sederhana tapi besar, menjadikan Kode Alpha sebagai ruang di mana anak-anak bisa belajar teknologi dengan hati yang gembira. Karena bagi saya, coding bukan hanya skill teknis, tapi bahasa masa depan. Dengan transformational leadership, saya ingin menyalakan semangat itu di tim saya dan di setiap anak-anak yang belajar melalui platform Kode Alpha. Kami ingin membuktikan bahwa pendidikan tidak harus kaku. Belajar bisa tetap seru, kreatif, dan bermakna. Setiap fitur yang kami buat bukan hanya soal teknologi, tapi soal membentuk karakter dan harapan masa depan bangsa. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tapi tentang pelayanan. Servant leadership mengajarkan saya untuk mendengar sebelum berbicara. Agile leadership menuntut saya harus terus beradaptasi. Sedangkan transformational leadership menumbuhkan semangat untuk memberi inspirasi. Saya juga belajar bahwa seni komunikasi bukan tentang kata yang indah, tapi tentang kejujuran dalam menyampaikan nilai. Di Kode Alpha, saya selalu percaya teknologi hanya berarti ketika ia menyentuh sisi manusia. Banyak orang berpikir inovasi itu soal kerja tetap kuota, tapi bagi saya inovasi sejati lahir dari empati manusia.
Setiap fitur yang kami rancang tidak hanya soal kecepatan algoritma atau efisiensi sistem, tapi tentang bagaimana anak merasa dilihat dan didengarkan. Misalnya, kami menambahkan fitur Code Bunny, sebuah karakter virtual yang menemani anak belajar bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk memberi dorongan saat mereka hampir menyerah. Di situ, saya belajar sesuatu yang penting, bahwa teknologi hebat tidak menggantikan manusia, tapi memperkuat kemanusiaan itu sendiri. Dan bagi saya, itu inti dari kepemimpinan di era digital. Sebagai CEO dan project manager, saya sadar satu hal penting. Tim bukan sekedar sumber daya, tapi sebuah ekosistem yang tumbuh bersama. Saya ingin setiap anggota Modal Alpha merasa punya ruang untuk berkembang. Karena itu, saya terapkan budaya growth mindset di tim kami. Setiap kesalahan bukan hukuman, tapi bahan prevensi. Kami punya ritual yang kami sebut Fail Friday. Setiap akhir minggu, kami berbagi kesalahan yang kami buat dan apa yang kami pelajari darinya. Dan awalnya terasa sangat aneh, tapi lama-lama itu jadi ruang aman. Orang tidak takut gagal, tapi takut berhenti belajar. Saya percaya budaya seperti itu adalah fondasi agile leadership, karena di dunia yang berubah cepat, hanya tim yang terus belajar yang bisa bertahan dan menang. Dan disitulah saya melihat fakta sejati dari serempak leadership, berdiri dari depan, tapi menemukan orang lain agar mereka bisa memimpin bersama. Kedepan, saya ingin Modal Alpha tidak hanya menjadi aplikasi belajar coding, tapi juga gerakan sosial pendidikan digital di Indonesia. Kami sedang mengembangkan versi Community Edition, di mana sekolah-sekolah di daerah bisa mengakses fitur utama secara gratis. Bagi saya, ini bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi komitmen moral agar tidak ada anak yang tertinggal dalam revolusi digital. Karena masa depan bangsa tidak dibangun di ruang rapat, tapi di ruang kelas, tempat anak-anak bermimpi dan berani mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.